Hai semuanya, kamu pernah merasa bingung dengan keputusan yang harus diambil? Well, apa jadinya kalau kita bisa menghindari kebingungan itu? Bagaimana caranya? Nah, tunggu dulu. Ada satu hal yang mungkin bisa membantumu melangkah lebih jelas. Kamu tahu apa itu? Yuk, kita bahas bersama-sama. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana niatmu sebenarnya bisa memengaruhi energi yang ada dalam hidupmu? Mungkin kamu pernah mendengar tentang konsep yang menarik ini. Tapi apakah kamu benar-benar paham bagaimana cara kerjanya? Well, mari kita telaah lebih dalam bersama-sama. Kamu ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidupmu, tapi di tengah jalan, seringkali kamu merasa kehilangan motivasi. Jadi, bagaimana caranya agar kamu bisa terus bersemangat, bahkan ketika tantangan datang bertubi-tubi? Mari kita eksplorasi lebih lanjut untuk menemukan jawabannya. Siap? Yuk, langsung saja kita mulai. Alasan pertama mengapa kamu harus memprioritaskan niat adalah karena niat menentukan tujuan, niat yang jelas membantu kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai, memberi arah pada tindakan dan keputusan kita. Oke, pertama-tama kita mulai dengan yang paling mendasar nih. Niat, ya itu kayak peta navigasi hidup kita gitu. Bayangin deh, kayak lagi di perjalanan tapi tanpa tujuan yang jelas pasti bisa bingung kan? Nah, niat itu kayak memberi arah buat kita biar tahu mau kemana. Tapi tunggu dulu, lu juga pernah bingung nggak sih mau ngapain dulu? Nah, punya niat yang jelas itu kayak punya GPS buat hidup kita. Bikin kita nggak muter-muter kayak di persimpangan jalan gitu. Jadi, gimana caranya buat bikin niat yang bisa jadi GPS hidup lo? Lo tahu nggak? Punya niat yang jelas juga bikin kita lebih fokus loh. Jadi, kayak lagi nonton film kan? Nah, bayangin kalau di tengah-tengah film, tiba-tiba lo bingung nggak jelas mau lihat kemana. Nah, punya niat yang jelas itu kayak fokus sama plot ceritanya, bikin lo nggak kebablasan di alur cerita. Punya niat yang jelas itu juga kayak ngasih kepastian buat diri kita sendiri. Jadi kayak lagi masak kan. Nah, punya niat itu kayak resep masakan yang udah ada. Bikin kita nggak kebingungan lagi mau tambahin bumbu apa atau gimana cara masaknya. Nah, gimana? Udah siap buat punya niat yang jelas? Alasan kedua mengapa kamu harus memprioritaskan niat adalah karena motivasi yang kuat. Niat yang kuat memberikan motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi rintangan atau tantangan. Oke, yang kedua, kita bahas soal motivasi, ya. Nah, siapa nih yang suka kehilangan semangat di tengah jalan? Tapi lo tahu nggak, punya niat yang kuat itu kayak punya baterai cadangan buat semangat kita. Bikin kita tetap ada energi, meskipun jalan hidup lagi berliku. Pernah nggak sih lo merasa kayak butuh semacam penyemangat ekstra buat terus maju? Nah, punya niat yang kuat itu kayak temen yang selalu ada buat ngingetin kita kenapa kita mulai. Bikin kita punya alasan yang kuat buat tetap berjuang meskipun rintangan datang bertubi-tubi. Tapi tunggu dulu, lu pernah nggak sih mikirin apa sih yang bikin kita tetap bergerak maju walau badai datang? Nah, punya niat yang kuat itu kayak nyalain obor di tengah kegelapan, bikin kita nggak takut sama tantangan karena kita yakin ada tujuan yang mau dicapai. Jadi, lu tahu nggak, punya niat yang kuat juga bikin kita lebih bisa terus beradaptasi loh. Jadi, kayak lagi di pantai kan? Nah, punya niat itu kayak ombak yang terus-menerus datang, tapi kita tetap berdiri kokoh di pasir. Bikin kita nggak gampang tergoyahkan, meskipun kehidupan kadang bikin gelombang. Tapi jangan lupa, ya punya niat yang kuat itu juga bikin kita punya semacam pegangan loh. Jadi kayak lagi main game kan? Nah, punya niat itu kayak punya petunjuk atau misi yang harus diselesaikan. Bikin kita nggak bingung dan tetap semangat buat lanjutin permainan. Nah, gimana udah siap buat punya niat yang kuat? Alasan ketiga, mengapa kamu harus memprioritaskan niat adalah karena fokus yang lebih baik. Alasan kedua, mengapa kamu harus memprioritaskan niat adalah karena fokus yang lebih baik. Dengan memiliki niat yang jelas, kita dapat memfokuskan energi dan waktu kita pada hal-hal yang benar-benar penting dan relevan dengan tujuan kita. Oke, lanjut ke yang ketiga. Ya. Nah, kali ini kita bahas soal fokus. Siapa nih yang suka kehilangan fokus di tengah-tengah kegiatan? Tapi, lo tahu nggak?
punya niat yang jelas itu kayak punya kamera fokus buat hidup kita. Bikin kita bisa mengatur fokus kita, biar nggak terlalu belepotan. Oke, lanjut ke yang ketiga, ya. Nah, kali ini kita bahas soal fokus. Siapa nih yang suka kehilangan fokus di tengah-tengah kegiatan? Tapi, lo tahu nggak, punya niat yang jelas itu kayak punya kamera fokus buat hidup kita. Bikin kita bisa mengatur fokus kita, biar nggak terlalu belepotan. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak terlalu banyak hal yang gangguin konsentrasi? Nah, punya niat yang jelas itu kayak filter buat hidup kita. Bikin kita bisa ngatur mana yang penting dan mana yang cuma bikin kekacauan. Lu pernah nggak sih mikirin, gimana caranya biar bisa fokus lebih baik? Nah, punya niat yang jelas itu kayak matahari di tengah hari yang cerah. Bikin kita nggak bingung mau fokus kemana, karena udah ada arah yang jelas. Jadi, lu tahu nggak, punya niat yang jelas juga bikin kita lebih produktif loh. Jadi kayak lagi nulis cerita, kan? Nah, punya niat itu kayak plot cerita yang udah disusun rapi. Bikin kita bisa ngalir nulis, tanpa terlalu banyak mikirin apa yang mau ditulis. Tapi jangan lupa, ya, punya niat yang jelas itu juga bikin hidup kita lebih terstruktur loh. Jadi, kayak lagi merapihkan kamar kan. Nah, punya niat itu kayak rancangan untuk meletakkan barang-barang di tempatnya. Bikin kita nggak lagi bingung nyari barang. Dan bisa lebih nyaman di ruang kita. Nah, gimana? Udah siap buat punya niat yang jelas? Oke, kita lanjut ke alasan keempat ya. Nah, kali ini kita bahas soal menghindari kebingungan. Siapa nih yang suka bingung dan ragu dalam mengambil keputusan? Tapi lo tahu nggak, punya niat yang jelas itu kayak punya peta di tengah hutan belantara. Bikin kita nggak sesat dan bingung karena udah ada arah yang ditentukan. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak terjebak dalam pusaran kebingungan? Nah, punya niat yang jelas itu kayak cahaya yang menerangi jalan gelap. Bikin kita bisa melangkah dengan lebih yakin, tanpa ragu-ragu. Tapi tunggu dulu. Lu pernah nggak sih mikirin gimana caranya biar nggak bingung dalam menghadapi pilihan-pilihan? Nah, punya niat yang jelas itu kayak pemandu dalam situasi yang rumit. Bikin kita bisa mengambil keputusan dengan lebih mantap karena udah ada prioritas yang ditetapkan. Jadi, lu tahu nggak, punya niat yang jelas juga bikin hidup kita lebih teratur loh. Jadi kayak lagi nge-sort barang-barang kan? Nah, punya niat itu kayak kategori-kategori yang udah dibuat. Bikin kita nggak bingung lagi mau taruh barang di mana. Karena semuanya udah terorganisir dengan baik. Tapi jangan lupa, ya, punya niat yang jelas itu juga bikin kita lebih tenang dan terarah loh. Jadi kayak lagi berlayar di lautan kan? Nah, punya niat itu kayak peta navigasi yang menunjukkan arah tujuan kita. Bikin kita nggak cemas dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Nah, gimana? Udah siap buat punya niat yang jelas? Yuk kita bahas alasan kelima, tentang konsistensi dalam tindakan. Siapa nih yang suka kehilangan semangat atau konsistensi dalam menjalani suatu kebiasaan? Tapi, lo tau lah nggak? Punya niat yang kuat itu kayak punya perekat buat kebiasaan kita. Bikin kita tetap lengket pada rutinitas yang mendukung pencapaian tujuan. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak kehilangan arah atau semangat untuk tetap melakukan sesuatu yang penting? Nah, punya niat yang kuat itu kayak sumber energi tambahan buat menjaga api semangat kita tetap menyala. Bikin kita nggak gampang down ketika menghadapi tantangan atau kebosanan. Tapi tunggu dulu, lo pernah nggak sih mikirin gimana caranya biar bisa konsisten dalam tindakan kita? Nah, punya niat yang kuat itu kayak pemandu yang menuntun kita melewati hambatan dan godaan untuk tetap pada jalur yang benar. Bikin kita nggak mudah tergoda untuk melenceng dari tujuan yang kita tentukan. Jadi, lo tahu nggak, punya niat yang kuat juga bikin kita lebih stabil dalam menjalani kehidupan sehari-hari lo. Jadi kayak lagi naik sepeda kan? Nah, punya niat itu kayak roda yang memberi stabilitas pada perjalanan kita. Bikin kita nggak gampang tergoyahkan oleh hal-hal kecil yang datang silih berganti. Tapi jangan lupa, ya, punya niat yang kuat itu juga bikin kita merasa lebih berarti dan puas dengan pencapaian kita loh. Jadi, kayak lagi menyelesaikan puzzle, kan? Nah, punya niat itu kayak mencari potongan-potongan yang sesuai untuk menyelesaikan gambar utuh.
bikin kita merasa bangga dan puas ketika semua sudah terpuzzle dengan baik. Nah, gimana? Udah siap buat punya niat yang kuat? Oke, mari kita bahas alasan keenam, yang tentang daya tarik hukum, tarik-menarik. Siapa nih yang suka dengerin konsep ini? Tapi, lu tahu nggak, punya niat yang positif itu kayak magnet buat hal-hal baik dalam hidup kita. Bikin energi positif kita lebih kuat menarik pengalaman yang kita inginkan. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup lu terlalu serba negatif? Nah, punya niat yang positif itu kayak cahaya kecil di tengah kegelapan. Bikin kita tetap bisa melihat sisi terang dalam segala situasi dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi, tunggu dulu. Lo pernah nggak sih mikirin gimana caranya biar bisa menarik pengalaman yang kita mau dalam hidup? Nah, punya niat yang positif itu kayak menanam benih kebaikan di tanah subur. Bikin kita bisa panen hasil yang indah dan memuaskan di masa depan. Jadi, lo tahu nggak? Punya niat yang positif juga bikin kita lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru loh. Jadi kayak lagi menjelajahi hutan kan? Nah, punya niat itu kayak membuka pintu menuju petualangan baru yang menarik. Bikin kita siap menjelajahi dunia dengan lebih antusias dan optimis. Punya niat yang positif itu juga bikin kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain loh. Jadi, kayak membawa obor di tengah gelap kan? Nah, punya niat itu kayak cahaya yang menginspirasi orang lain untuk tetap bersemangat dan melangkah maju. Gimana? Udah siap buat punya niat yang positif? Oke, kita masuk ke alasan yang ketujuh, yang tentang kepuasan dan pemenuhan diri. Siapa nih yang suka merasa puas dengan pencapaian diri sendiri? Tapi lo tahu nggak, punya niat yang kuat itu kayak bahan bakar buat kepuasan dan pemenuhan diri yang lebih besar. Bikin kita merasa bangga dengan apa yang udah kita capai. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak hidup lo kurang berarti atau kurang memuaskan? Nah, punya niat yang kuat itu kayak memberi arti pada setiap langkah yang kita ambil, bikin kita merasa lebih berharga dan mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup. Tapi, tunggu dulu. Lu pernah nggak sih mikirin gimana caranya biar bisa merasa lebih puas dan terpenuhi dalam hidup? Nah, punya niat yang kuat itu kayak fondasi yang kokoh buat bangunan pencapaian kita. Bikin kita merasa lebih mantap dan yakin dengan apa yang kita lakukan. Jadi, lo tahu nggak? Punya niat yang kuat juga bikin kita lebih bisa menikmati proses perjalanan menuju tujuan lo. Jadi kayak lagi jalan-jalan ke gunung, kan? Nah, punya niat itu kayak menikmati pemandangan indah dan udara segar di tengah perjalanan. Bikin kita merasa hidup itu menyenangkan dan penuh makna. Tapi jangan lupa ya, punya niat yang kuat itu juga bikin kita lebih berkontribusi positif pada diri sendiri dan orang lain loh. Jadi, kayak memberi makan burung di pagi hari kan? Nah, punya niat itu kayak memberi kebaikan yang bisa dinikmati bersama-sama. Bikin kita merasa terhubung dengan orang lain dan memberi dampak positif pada lingkungan sekitar. Gimana? Udah siap buat punya niat yang kuat? Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pentingnya memprioritaskan niat dalam hidup. Semoga pembahasan ini bisa memberi inspirasi dan motivasi buat kamu, ya. Jangan ragu untuk mulai menetapkan niat yang jelas dan kuat dalam setiap langkah yang kamu ambil. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengunjungi channel kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten menarik lainnya di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan selamat meniti perjalanan hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam langkah positif.